Pace ebene, selamat tahun baru di masa Natal. Saya Pastor Octavianus Sitongkir Kapusin hendak membawakan renungan harian kepada kita yang dikutip dari Injil Lukas bab 4 ayat 14 sampai 22. Demikian bunyinya. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiar kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Dan semua orang itu membenarkan Dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Hari Kamis setelah Epifani. Judul renungan kita, Tahun Rahmat Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Orang yang menyadari dirinya tahu siapa dia, tentu tahu juga apa yang hendak dilakukannya. Orang yang menyadari identitasnya akan berusaha berbuat seturut apa yang diharapkan darinya. Kisah Injil hari ini, Kamis setelah Epifania, menuturkan Yesus yang kembali ke daerah asalnya, Nazaret, Galilea. Berita kedatangan Yesus itu tersiar cepat. Yesus sendiri hadir di rumah-rumah ibadat dan mengajar. Banyak orang kagum akan pengajarannya karena penuh kuasa dan wibawa. Suatu hari Sabat, Yesus ke rumah ibadat dan membaca nas. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, penglihatan bagi orang buta, untuk membebaskan orang-orang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Yesus mendeklarasikan dirinya yang sesungguhnya, yaitu Sang Putra yang diurapi oleh Allah. Yesus menyampaikan kabar gembira, kabar baik, kabar sukacita kepada orang miskin, memberitakan pembebasan, penglihatan bagi orang buta, memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Saudara-saudari, dengan kedatangan Yesus, tahun rahmat Tuhan hadir sudah dan jadi pengalaman hidup. Memang telah nyata sejak kehadirannya di hadapan publik. Orang sudah banyak berdatangan mendengar pengajarannya yang menginspirasi. Banyak orang disembuhkan, menyaksikan mukjizat, mengalami kebaikan Tuhan lewat jamuan dengan pergandan 5 roti 2 ikan, sebagaimana dikisahkan dalam Injil pada hari Selasa sesudah Epifani. Orang yang datang menemui Yesus merasa dipuaskan, baik pengajaran maupun kebutuhan jasmani. Benar, tahun rahmat Tuhan telah datang, yakni tahun Yobel. Yesus secara tegas menyatakan bahwa Mesias telah hadir,
memimpin umat yang percaya. Zaman baru, perjanjian baru sudah mulai, di mana Allah lewat putranya telah hadir dan berada di tengah-tengah kehidupan dengan kedatangan Yesus Kristus. Maka perkataan Yesus sebagaimana kita dengar hari ini sungguh benar dan genap. Roh Tuhan ada padamu. Tahun rahmat Tuhan, zaman baru yaitu Yesus Kristus ada bersama manusia dan ada di tengah manusia. Kini kita hidup bersama Kristus yang adalah kepenuhan dan kegenapan. Itu berarti kita juga tanda rahmat dan saluran rahmat dan kasih Tuhan. Kita dimintakan menjadi pembawa rahmat agar hidup dalam kasih, damai, dan menjadi saudara dan saudari bagi semua. Saudara-saudari, kita hidup di zaman baru ini, tahun Kairos. Kita jalani hari-hari hidup, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Tahun Kronos seraya kita hayati, hari-hari hidup kita adalah tahun Kairos, tahun rahmat Tuhan. Jadikan waktu demi waktu jadi pengalaman rahmat dan saat berahmat. Mari membuat hidup kita bermakna dan memaknai waktu saat rahmat. Selamat tahun baru di masa Natal, Pace e Bene. Semangatlah selalu, berkat Tuhan selalu menyertai.